Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-imamul muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi barakati ulumihi wa ghafara lahu wa li masyayikhihi wa li masyayikhina amin. Wahdhar riya'an muhbitan li ibadatin wanzur ila nadhuril alimi fatakmula. Benar ini halaman 17. Wahdar dan hindarilah olehmu, takutlah kamu riyaan akan penyakit riya, muhbitan li ibadatin yang menghapus bagi ganjaran ibadah. Wanzur ila nadharil alimi fatakmula, dan pandanglah olehmu, tiliklah olehmu kepada pandangan Tuhan yang Maha Tahu. Fatakmula, maka sempurnalah olehmu, maka sebab sempurnalah oleh kamu. Wallahu a'lam bissawab. Saudara-saudara sekalian, di awal-awal materi kita dijelaskan oleh Syekh Zainuddin Al-Malibari, man rama an yasluk tariqal awliya falyahfadhar hadhil wasaya amilah. Siapa orang yang kepengen menapaki jalan yang ditempuh oleh orang-orang yang dekat dengan Allah, yang diopenin Allah, yang dicintai oleh Allah, supaya dapat kecintaan dari Allah, supaya hidupnya diopenin oleh Allah, supaya hidupnya ditolong oleh Allah, supaya hidupnya diurus oleh Allah, maka hendaknya mengamalkan 9 wasiat, pesan-pesan mulia yang dituangkan dalam kitab ini. Di antaranya adalah ikhlas dalam beribadah kepada Allah. Ikhlas adalah akhlak mulia yang harus dimiliki oleh seorang salik yang menapaki jalan menuju kedekatan dengan Allah.
Lawanan ikhlas adalah riya. Apa itu riya? Riya itu mengerjakan ibadah dengan tujuan dilihat orang agar bisa dapetin materi atau dapetin kepangkatan atau dapetin pujian. Jadi riya kerinduan hati pengen dinilai orang dalam ibadah yang dikerjakan. Riya itu ada kerinduan, ada udang di balik batu, ada muatan niat busuk di dalam hati seorang hamba dalam beribadah, sehingga dia pengen dinilai oleh orang dari ibadah yang dikerjakan, biar diponten orang. Ada kerinduan untuk dipuji dan dihormati orang lain. Yang kayak begini hidupnya banyak sengsara, sebab kita akan sengsara, kita akan puyeng, kita akan bingung dan stres bila terlalu banyak memikirkan penilaian orang lain dari ibadah yang dikerjakan oleh kita. Riya bahasa Arab, bahasa Indonesianya pamer, pamer. Dan riya ini menghancurkan keikhlasan ibadah. Sedangkan di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Tidaklah mereka diperintah melainkan hendaklah beribadah kepada Allah disertai keikhlasan kepada Allah. Dan riya adalah penyakit yang sangat-sangat ditakuti dan dikhawatirkan oleh junjungan kita Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam, sebagaimana dijelaskan dalam hadis yang sahih. Baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, kata Nabi, inna akhwafa ma akhafu alaikum asyirkul asghar. Qalu ya sayyidi ya Rasulullah,
wa masyirkul asghar. Faqala habibunal Mustafa sallallahu alaihi wasallam ar-riya. Kata Nabi, sesungguhnya yang paling saya khawatirin dari segala kekhawatiran menimpa kepada Anda umat Islam, yaitu penyakit namanya syirik kecil. Syirik kecil itu yang saya paling puyeng. Jangan sampai itu penyakit syirik kecil menjangkit. Virus itu jangan sampai mengenai sampean umat Islam. Sahabat bertanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kata para sahabat, ya Sayyidi ya Rasulullah, baginda Rasul, wa masyirkul asghar, apa itu virus syirik kecil yang engkau paling takut jangan sampai menyerang kami ini? Kata Nabi, ar-riya. Virusnya namanya riya. Ini yang paling saya takuti, jangan sampai menimpa virus ini kepada kalian umat Islam. Sebab riya termasuk daripada muhlikat, sifat-sifat yang membinasakan manusia, yang menghancurkan ibadah yang telah dibangun dengan susah payah. Itu hancur ibadah bila terjangkit virus namanya riya. Dan riya ini kategorinya dosa paling besar di bawah syirik. Besar dosanya riya. Ibadah pengen dinilai orang, ibadah pengen diponten manusia, ibadah pengen dapat jabatan. Begitu, bagi-bagi duit, bagi-bagi sembako, biar dipilih jadi DPR. Jadi namanya ibadahnya biar dapat pangkat, ibadahnya biar dapat jabatan. Ini namanya riya, ibadahnya. Orang kampung aja nyibirin, kata orang kampung pret aja. Dari dulu juga terkenal pelitnya. Ada apa ini bagi-bagi sembako ini? Enggak lama lagi muncul di perempatan jembatan nyalon DPD, nyalon DPR, macem-macem. Ini duit yang dibuang ratusan juta, ora ada ganjaran. Sebab ibadahnya bukan karena Allah, tapi supaya dapat pangkat, supaya
dapat pangkat. Begitu. Alhamdulillah selesai pemilu orang jadi karpetnya diambil lagi. Bohong, orang masjid ini minta karpet ujungnya gua gak jadi, ambil lagi ujungnya. Begitu. Riya tuh begitu, pengen dinilai orang. Begitu. Nggak ada ganjaran. Sedekah di atas panggung. Katanya si janda punya anak yatim, biduan 50.000. Apa namanya? Oh, nyawe. Gitu. Emang ada yang dulunya begitu tuh? Enggak ada, alhamdulillah. Sedekah, siap punya yatim. Iya, kalau punya yatim gak usah di panggung, nganterin aja di rumahnya. Begitu. Ngapa harus kayak begitu amat? Begitu. Riya namanya. Riya, pengen dinilai orang. Riya. Jadi tadinya mas sholatnya ngebut, tadinya ada yang nyolek pelan. Pas ada yang nyolek pelan, dibagus-bagusin karena ada makmum yang ikut, orang ada ganjaran sholat yang dikerjakan. Kalau ngebut-ngebutan nggak usah begitu, biasa aja, begitu, biasa aja, kayak begitu. Jadi riya, pengen dinilai orang, jadi mengharapkan penilaian di hati orang. Baca Quran dienak-enakin biar disebut, ini qori hebat, biar dikata hebat. Niatnya begitu, biasa aja. Jadi enggak usah pengen dinilai orang, sebab riya ini kategorinya minal kabair, termasuk dosa yang sangat besar. Dosa itu ada dua, ada namanya dosa lahir, kayak nyolong, kayak gibah, itu dosa yang kelihatan orang. Ada dosa batin, artinya dosa hati, orang lain orang tahu, yang tahu Allah. Namanya riya, ibadah pengen dinilai orang, pengen diponten orang. Biasanya begitu. Kita harus nyontoh penggembala kambing, baru kita jadi hamba sempurna. Penggembala kambing tuh dia sholat duha, dia sholat qobliyah bagus. Kira-kira ada nggak di hatinya pengen dipuji kambing? Ada nggak? Jadi dia bagus ini kira-kira pengen dipuji siapa? Allah.
nggak ada niatan pengen dipuji kambing, nggak ada. Kalau kita bisa nyontoh itu, maka kita namanya ikhlas. Ikhlas. Begitu. Itu begitu. Karena itu kajian kita malam hari ini, sesudah dijelaskan pentingnya ikhlas, maka Syekh Zainuddin mengingatkan kepada kita tentang bahaya daripada riya, lawanan ikhlas. Apa kata Syekh Zainuddin? Wahdar riya'an muhbitan li ibadatin. Awas, hindari oleh Anda, jauhi sejauh-jauhnya virus yang namanya riya. Sebab virus ini menghancurkan, merusak, membombardir ganjaran daripada ibadah yang dikerjakan. Ganjarannya enggak ada. Sebagaimana dalam hadis yang sahih, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampaikan hadis qudsi, di mana Allah berfirman, ana aghna syuraka, aku itu orang yang paling kaya daripada yang dituju. Bila orang ibadah pengen dipuji orang, maka aku tak butuh ibadah itu. Di mataku bukan ibadah, dia sedang mengerjakan dosa. Dia sedang mengerjakan dosa, bukan ibadah di mata Allah. Padahal bentuknya sholat, bentuknya gara-gara riya. Allah nggak butuh. Jadi bagaimana supaya kita selamat? Maka kita harus tauhidnya lurus, supaya ibadah kita tidak kena riya. Kita harus memiliki tauhid yang benar. Yang pertama, kita harus yakin Allah itu bersifat ilmu. Di antara sifat Allah, Allah itu sifatnya ilmu, sifatnya sama, sifatnya basar. Allah maha tahu, Allah maha lihat. Kalau kita yakin segala gerak-gerik kita dilihat oleh Allah, bukan saja gerak-gerik badan, tapi lintasan hati diketahui sama Allah. Allah lihat apa yang di hatinya. Untung aja hujan habis isya gitu, daripada pulang basah kuyup mendingan ngaji. Jadi ngajinya karena mau pulang
hujan, bukan karena Allah. Begitu namanya punya muatan lain. Ngajinya di rumah berisik, banyak saudara lagi nginep, puyeng bawa bocah-bocah berisik. Daripada di rumah mendingan jadi ngajinya bukan karena Allah, karena menghindar dari berisik. Emang ada begitu tuh, begitu. Jadi ibadah ini niatnya macam-macam begitu ya. Niatnya waspada itu. Kalaulah kita yakin Allah melihat, yang dilihat sama Allah bukan dohir doang manusia itu mah, tapi Allah mah batin kita yang dilihat. Kurban aja begitu, lan yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhut taqwa. Batin Allah tak nilai dagingnya, darah yang dipotong ngalir, tapi niatan hatinya, ketakwaan itu nilai. Kata Nabi, innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsamikum walakin yanzuru ila qulubikum. Allah pandangnya hati. Kalau kita yakin Allah lihat kita, ngapa kita ada rindu pengen dinilai orang? Apa enggak cukup dengan dinilai Allah sampai pengen dinilai makhluknya yang surga ora punya, neraka ora punya, dan tidak bisa memberi manfaat, tidak bisa memberi madarat, yang bisa, yang memiliki la mani'a lima a'taita wala mu'tiya lima mana'ta wala radda lima qadaita wala yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. Allah yang punya surga, Allah yang punya neraka bagi orang yang berbuat dosa. Bukan nyolong doang dosa itu, bukan korupsi doang, tapi dosa batin juga dilirik oleh Allah. Hendaklah kita menanamkan di hati bahwa Allah pandang kita. Kita hadirkan di dalam hati kita ketika mengerjakan ibadah, bahwa ibadah kita ini dipandang oleh Allah, disaksikan oleh Allah, dilihat oleh Allah, diawasi oleh Allah. Bagaimana hati kita dalam ibadah? Bila kita ada di hati kita merasa diawasi, maka kita fatak mula, maka kita bakalan sempurna menjadi hamba Allah, sempurna keimanan kita. Jadi kalaulah kita mampu menghindari penyakit riya dan kita menanamkan di hati bahwa kita dipandang oleh Allah, bahwa Allah memandang kita, melihat gerak-gerik kita, menilai apa yang kita kerjakan, maka kita menjadi mukmin yang makrifat sempurna, yaitu orang yang menuju kepada Allah secara totalitas, tidak terganggu dengan ada orang atau tidak ada orang, diketahui orang atau tidak diketahui orang, ora urus.
yang penting diketahui oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sementara orang yang tidak belajar akhlak tasawuf, biar kata dia pintar ngajinya, maka dia disebutlah orang jahil, orang yang bodoh. Apa itu orang yang bodoh? Orang yang dalam beribadah tidak merasa diawasi, dipandang oleh Allah. Dia lebih senang dinilai oleh orang, dinilai oleh makhluknya. Dia tidak mau melihat bagaimana diperhatikan oleh Allah, tapi hatinya pengen dipuji orang, pengen dinilai orang. Bila kita orangnya seperti itu dalam ibadah, maka kita namanya disebut terjangkit penyakit riya, dan itu menyebabkan dimurka dan diadab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di akhirat nanti. Yang pertama-tama dipanggil, disidang, diadili oleh Allah adalah tiga orang. Yang pertama adalah orang kaya yang sedekah, diadili sama Allah. Allah tanya dia, bagaimana aku berikan engkau dulu kekayaan di dunia, untuk apa? Maka kemudian dia jawab, engkau kan tahu ya Allah, saya dulu sedekah, ada panitia yatim saya bantu, ada masjid dibangun saya bantu, ada jembatan rusak saya bantu, banyak saya gunakan duit itu di jalan. Kata Allah, kalla wa kalla, tidak, engkau berbagi itu ada niatan biar disebut engkau minal askhia, orang yang dermawan. Orang kampung juga nyebut-nyebut engkau itu orang dermawan. Engkau budanya ada hatinya girang dengan disebut-sebut orang dermawan. Kau ibadah bukan karena aku, tapi biar dipuji orang. Minta sama dia ganjarannya, jangan minta sama aku. Orang yang kayak begini paling duluan masukin ke neraka. Kata kita, untung gua kagak sedekah, lebih parah. Itu lebih parah. Begitu. Jangan kata untung, begitu. Yang ibadah aja disidang, apalagi yang kagak ibadah. Yang kedua, pejuang, mujahid. Ditanya, apa amalanmu di dunia? Ku beri kesempatan hidup. Kata dia, saya kan dulu berjuang melawan musuh-musuh Islam, sampai saya ini gugur di medan juang, sampai saya dimutilasi, sampai saya tewas di medan juang demi membela agamamu. Kata Allah, tidak, engkau perang niatnya biar dapat gelar pahlawan yang gagah berani. Orang kampung juga sudah nyebut-nyebut ente itu pahlawan yang gagah berani. Maka minta sama dia, kau berperang bukan karena aku,
masukin ke neraka, padahal mati syahid. Yang ketiga, yang baca Quran, ditanya ngapain? Ya saya sehari-hari kan baca Quran. Begitu kata Allah, tidak engkau pengen dinilai orang baca Qurannya. Begitu, maka tiga golongan ini yang dimasukkan ke neraka duluan gara-gara riya, kerinduan pengen dinilai sama orang, pengen dinilai sama orang. Dan ini bahaya. Jadi kembali, riya itu kerinduan hati, ingin mendapat nilai di mata orang dengan ibadah yang dikerjakan. Sholat pengen dinilai orang, puasa pengen dinilai orang, dikit-dikit beludah gitu. Ngapain? Gua lagi puasa Senin. Begitu. Enggak usah gitu-gitu, begitu biasa aja. Begitu. Maka yang gagah kalau puasa begitu, enggak pengen dinilai orang. Puasa dia haji, dia umroh, habis umroh udah pakai sorban, pakai gamis, pakai kopiah, temennya panggil, Bang Mukmin, kagak nengok. Bang Mukmin, enggak nengok. Bang Haji, siapa itu manggil saya? Begitu. Lo udah tahu umroh tuh mahal kayak haji, ongkosnya bukan ibadahnya. Lo kagak buku. Begitu umroh pengen gelaran haji lagi, begitu. Sampai dia bilang sama bininya, "Mak, ambil tuh gelas yang warna kuning yang waktu umroh kelima kita. Jadi biar orang tahu kalau dia umroh udah berapa kali? 5 kali." Gitu. Jadi mau ngapain? Yang kayak begitu pengen dinilai orang. Pokoknya mau orang panggil haji kayak gitu udah haji, mau kagak kayak terserah dia, nggak ngapa-ngapa. Begitu. Ngapa amal Nabi Muhammad nggak panggil haji Nabi Muhammad? Ngapa kita yang haji baru sekali? Begitu udah pengen dipanggil haji aja. Begitu mau panggil haji kayak kagak kayak terserah orang, yang penting dinilai oleh Allah, dinilai oleh Allah. Kalau pengen dinilai orang, maka namanya riya. Perang, baca Quran biar orang hormati kita. Kita ngaji, kalau ngaji enak nanti diciumin tangan bolak-balik sama orang. Jadi ngajinya biar diciumin tangan sama orang. Ngajinya, niatnya, ini namanya bukan karena Allah. Dia ngaji biar tetangga masjid yang punya anak perawan tuh tahu kalau calon mantunya rajin ngaji, biar diambil mantu. Begitu. Ini namanya riya. Sampai ada orang habis ngaji udah sering banget, itu Ustadz punya anak perawan udah SMA, manis,
cantik, akhirnya ngaji, enggak ditawar-tawarin jadi mantu, padahal ngaji paling rajinnya, akhirnya beraniin diri sama kiai, tapi nggak berani sendiri ngajak temennya, dia anterin gua yuk sama kiai. Kata dia begitu, lu aja yang ngomong dulu nanti ya, gitu. Siapa di antara kita bertiga nih yang bakalan keterima jadi mantu karena kita ngaji rajin? Dibilang, yai saya ini ngaji udah lama, bareng-bareng bertiga, tapi saya liatin yai nggak nawar-nawarin anaknya jadi mantu, nggak pengen ngambil mantu kita ini. Saya kek, kalau nggak saya teman saya kek, atau dia kek yang ngajak gitu. Ada juru bicaranya, ditanya sama kiai, mesem aja kiai, namamu siapa? Kata kiai, kata dia, Torik. Ya udah, baca surat At-Torik aja. Dia suruh baca wasamai watar. Coba saya tes, lu ngaji udah lama, bisa nggak juz amma? Alhamdulillah bisa. Itu sampai Ruwaida temannya, kalau lu namanya siapa? Anas. namanya Anas kayak begitu. baca surat Anas, belepotan juga, ngaji nggak rajin. Yang ngajak kamu kiai, kalau kamu namanya siapa? Begini Pak Yai, saya ini namanya Ali Imron, tapi panggilannya Kulhu. Begitu. Nah, namanya Ali Imron, tapi panggilannya Kulhu. Udah pucat mukanya dia lagi. Ali Imran 200. Banyak halamannya. Ya, dia lihat panggilannya Kulhu. Kiai Mes, ya kagak jadi, ente niat ngaji pengen diambil mantu, kagak. Kata kiai, kagak. Berhenti akhirnya. Ya, ini namanya ngaji enggak karena Allah. Begitu. Siapa ini yang namanya Ali Imran? Ganti panjangan, enggak jadi mantu nih. Begitu. Dalam Al-Quran Allah begitu banyak menegaskan tentang bahaya riya dan pentingnya ikhlas dalam ibadah. Di akhir surat Kahfi, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahad." Siapa orang yang berharap berjumpa dengan Tuhannya, mendapatkan ganjaran besar di mata Allah, maka kuncinya kudu beramal soleh disertai keikhlasan, tidak riya. Wala yusyrik bi ibadati rabbih ahad. Maka Nabi bilang riya itu syirik. Begitu. Dalam ayat yang lain Allah berikan opsi kepada kita, man kana yuridu harsad dunya
Man kana yuridu harsal akhirati nazid lahu fi harsi wa man kana yuridu harsad dunya nu'tihi minha wa ma lahu fil akhirati min nasib. Siapa orang yang mengharapkan panen di akhirat, dapetin ganjaran besar dan surganya Allah dari ibadah yang dikerjakan, nazid lahu fi harsi, niscaya ku tambahkan pada tanaman dia, ganjarannya ku berikan. Tapi siapa orang beribadah pengen panen di dunia, pengen dinilai orang karena riya, kami berikan penilaian itu, namun di akhirat tidak ada ganjaran barang dikit, sebab riya mukhbiton li ibadati, sebab riya menghabiskan ganjaran ibadah. Bahkan dalam surat Al-Ma'un Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun walladzina hum yura'un. Fawailun, neraka wail, lil musallina, bagi orang-orang yang sholat, yang bagaimana, alladzina hum yura'una, yang riya dalam sholatnya, pengen dipuji orang, pengen dinilai orang dari ibadah yang dikerjakannya. Maka kemudian itu kata Nabi pun juga dalam hadisnya, man shoma yura'i faqad asyraka, siapa orang yang puasa riya, pengen dinilai orang, puasa karena dia ngapain puasa? Puasa biar enggak terlalu gemuk, jadi bukan karena Allah, enggak dapat ganjaran, enggak dapat ganjaran. Begitu karena riya. Kalau riya mah enggak dapat ganjaran. Karena itu seorang hamba harus berupaya sekuat tenaga dalam ibadah yang dikerjakan. Jangan sampai terkena virus keriaan. Dia harus punya niat yang lurus dalam ibadah yang dikerjakan, semata-mata mendekatkan diri kepada Allah, mengharapkan ganjaran pahala dari Allah. Jangan sampai ada kerinduan pengen dinilai dan pengen dipuji oleh orang. Yakini ibadah kita ini Allah juga yang ngasih taufik, ngasih hidayah. Allah lihat juga, maka persembahkan ibadah itu karena Allah. Saudara, sebagai penutup bait ini, karena amalan kita ini banyak terdorong riya, sementara ada barang riya yang masih dinilai oleh Allah cuman satu, yaitu baca sholawat kepada Nabi. Orang baca sholawat mah biar riya masih diterima,
riya masih diterima, maka tidak ada amalan yang paling manfaat buat kita di akhir zaman ini selain kita bersolawat kepada Nabi, bersolawat kepada Nabi. Makanya dibagikan tuh amalan solat qobliyah, solat ba'diyah. Minta apa? As'aluka binabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam al-hadi ila siratin mustaqim, siratillahi alladhi lahu ma fis samawati wa ma fil ardi wa ila Allahi tasirul umur maghfiratan tashrahu li biha sadri wa tuyassiru li biha amri wa tad'u li biha wizri. Tuhan, saya mohon kepadamu demi Nabi Muhammad, Nabi yang menunjukkan jalan kepada jalan yang lurus, yaitu jalan menuju Allah. Kami mohon ampunanmu daripada dosa lahir dan dosa batin, yang dengan ampunan itu dada kami kau buka, urusan kami kau mudahkan, dosa-dosa kami kau hapuskan, derajat kami kau tinggikan, pikiran kami kau jernihkan, sebutan kami di sisimu kau tinggikan, dan seterusnya dari apa yang telah kita bagikan. Aurat-aurat itu dalam rangka kita banyak dosa, bukan lahiriah doang. Kalau yang kita kenal sebagai orang awam, dosa itu nyolong, korupsi, ghibah, ini ada dosa-dosa yang berbahaya sekali, yaitu dosa riya. Gitu, riya dosa minal kabair, daripada dosa besar yang kita kudu minta sama Allah agar supaya Allah selamatkan kita daripada riya dan daripada akhlak-akhlak yang tercela yang ada daripada hati kita, yang bakal selamat yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Salim dari apa? Salim daripada riya dan seluruh virus-virus, penyakit-penyakit, karakter-karakter yang tercela di mata agama. Hal ini yang paling penting untuk kemudian kita harus betul-betul jaga. Kita penting betul-betul minta kepada Allah supaya kita diberikan keikhlasan yang mendalam kepada Allah dalam setiap ibadah-ibadah yang kita kerjakan dalam keseharian kita. Maka doa ya amanal khaifin, ya amanal khaifin, ya amanal khaifin, itu maknanya supaya kita diselamatin daripada yang kita takuti. Bukan sekedar musuh manusia itu kecil, tapi penyakit-penyakit batin yang harus kita bersihkan supaya ngadep kepada Allah membawa qalbun salim. Allahumma salimna, amin ya rabbal alamin. Segini ngaji kita. Ada yang ditanya mungkin dari materi ini atau di luarnya? Sebelum doa dipersilakan.